Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus buat waktu dan kesempatan yang masih diberikan buat kita semua boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, yang hormat saya jemput Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Besem Elaha Rahamin, Tehila Le Elohenu Rabunha Olamin, Ha Rahamin Melek Yom Hadil, Eleka Adonai Ekara Poel Adonai Et Hanan, Leheni Beorah misor Aleket Bedeheru We Leare Ito Lahala Beesa Risa Wela Sada. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepadamu Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari Minggu, di minggu ketiga bulan Juni ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan gini saudaraku, kalau engkau mendengar suaraku hari ini, maka dengarlah dan lakukan. Kalau kita mendengar suara Tuhan, Roh Kudus berbicara dalam hati kita ke gereja. Kalau Tuhan katakan sembah aku, kata Tuhan, kita lakukan. Amin. Mari sama-sama kita memuji kebesaran nama Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita bersama-sama kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lakukan apa yang kami dengar Roh Kudus. Kami mau lakukan apa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Biar apa yang suci, apa yang manis, yang sedap didengar, kami mau lakukan itu semuanya Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Dengan segenap hati, tiada yang lain, hanya Engkau
berikan suaramu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih keras lagi katakan buat Tuhan saudara. Angkat tanganmu, kasih penyembahan yang terbaik. Puji Tuhan, lihat kami. Ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji. Katakan semua, ku sembah. Mari para pelayan-pelayan Tuhan, suaramu angkat buat Tuhan Yesus. Ku sembah, ku puji. Sekali lagi katakan, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji.
berlutut bertelut menyembah Engkau Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus namanya, yang siap memuji Tuhan. Lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tos kanan kiri saudara katakan Allah kita dahsyat. Tos kanan kiri depan belakang katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Mari kita ekspresikan pujian kita buat Tuhan Yesus, saudara. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Kuatkan penuh, kuatkan penuh kemuliaan.
duduk Bapak. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, pada saat ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan alangkah indahnya ada bersama Tuhan dan Dia di dalam rumah-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan adalah lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saat ini Tuhan Yesus ada di rumah Tuhan. Kami semua ada bersama dengan Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan Yesus mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di samping itu juga Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan melalui berkat yang Engkau siapkan kepada yang Engkau berikan kepada kami untuk persembahan misi, keperluan banyak orang, bahkan khusus untuk keperluan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, urapi kuduskan setiap persembahan yang kami persembahkan oleh Tuhan Yesus, supaya boleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh Tuhan digunakan untuk boleh membantu sesama kami yang membutuhkannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami saat ini Tuhan Kau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan misi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my day, I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days, you've been in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I have taken, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I have had, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I have had, oh, I will Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kebaikan-Mu tidak bisa diukur oleh apa yang kami miliki. Amin. Penyertaan-Mu tidak bisa terukur betapa panjangnya. Bahkan kasih-Mu begitu dalam
ada dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini dengan pergumulan, masalah dan doa kami, izinkan kami tetap mendeklarasikan Engkau baik, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Sehingga ibadah minggu ini baik yang online maupun yang onsite ada dalam cengkraman dan kasih Tuhan. Sebab kami tahu dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada kepastian, dalam Tuhan ada kemenangan. Olehnya berfirman, berbicara, tegur, arahkan kami supaya kami mengerti akan setiap rencana-Mu. Kami mengerti setiap kebenaran-Mu, sehingga setiap ibadah yang kami hadiri, kami boleh mengambil satu keputusan yang benar supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa berbicara, kami siap diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saudaraku, saya kemarin malam melayani dewasa muda yang ada di Polres. Dari jam 1 siang pulang jam 9 malam. Ternyata Polres jauhnya minta ampun, dekat kantornya Grace rupanya itu. Ya, saya lihat di Google hampir 60 kilo. Puji Tuhan. Yang datang berapa? 16 orang. Haleluya. Tapi saya berkata bahwa 1-2 orang berkumpul demi nama Aku Allah hadir. Amin. Nah, yang menggelitik saya, saudaraku, pemimpinnya ini dulu adalah teman kuliahnya Tasya. Sekarang udah jadi pendeta dan dia sekarang entrepreneur. Saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, dia bilang begini. Berdoa kalau dijawab itu urusannya gampang. Betul? Kalau Anda bergumul, hari dijawab, Anda gampang mengatakan Tuhan baik. Betul nggak? Biasanya saudaraku, orang yang baru bertobat itu gampang sekali dijawab doanya oleh Tuhan. Betul? Betul? Coba lihat wajahnya kanan kiri, wajah bergumul, wajah dijawab doanya ini. Betul? Biasanya orang yang baru bertobat, doanya kamu dijawab. Minta istrinya bertobat, gampang dijawab. Minta suaminya bertobat, gampang dijawab. Tapi justru cenderungnya semakin kita melayani Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, seolah doa-doa kita jauh loh. Betul nggak? Ayub kurang apa setidaknya? Kalau saudara baca Alkitab, tidak didapatkan Ayub salah. Ayub benar. Tapi semakin dekat dengan Tuhan, di proses luar biasa, habis semua hartanya. Hari ini kalau hartamu diizinkan itu habis, jangan-jangan memang itu dikoreksi waktu mencari kau tidak benar. Hari ini kau akan dibersihkan, tapi bejanamu akan diisi penuh yang baru oleh Tuhan. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita, katakan haleluya. Bilang kanan kirimu, jangan lelah berdoa. Amin. Pak, saya tidak lelah doa, buktinya Pak, pagi doa makan, siang doa makan, sore enggak gitu kali. Betul? Jujur saudaraku, mertua saya, Oma yang duduk di belakang, itu pendoa kami. Beliau dalam duduk sini bisa menangis berdoa buat kami. Beliau ketika habis makan berdoa panjang buat kami, malam berdoa buat kami. Betul-betul dia berdoa syafaat yang luar biasa. Betul? Saya percaya kok kami ada, suami istri ada, anak ada, cucu ada. Itu semua karena doa-doa yang menaikkan orang benar. Pertanyaannya gini loh. Masihkah engkau berdoa mencari Tuhan ketika doamu belum dijawab? Si ngamin makin itu ya hamba Tuhan tuh yang ngamin. Yang sini wajahnya nih kayaknya agak bergumul ini. Amin. Kalau nggak dijawab sebulan 2 bulan ya oke. 5 tahun 10 tahun bagaimana? Oke, puji Tuhan. Ini baru hamba Tuhan di sini ada nih, haleluya. Ini tanda-tanda kehidupan mulai ada ini. Haleluya. Dulu ada sahabat saya, saudaraku, seorang ibu, pelayan Tuhan, orang Makassar. Kawan saya masih belajar pelayanan, beliau sudah jadi pendoa yang luar biasa. Sudah tahu, berdoa buat suaminya berapa lama? 30 tahun. Berapa tahun? 30 tahun. Itu kambing sudah ganti gigi 3 kali. 30 tahun. Ketika berdoa dijawab, saudaraku, dijawab, suaminya bertobat 30 tahun, 2 bulan berikutnya meninggal.
Amin. Pak, lihat saya, Pak yang suami-suami. Mana suami? Yang suami lihat saya. Kalau engkau suka pulang malam, suka mabuk, suka apa segala macam, istrimu marah, itu normal. Ayo bilang normal. Normal. Kalau engkau pulang tidak jelas urusannya, nggak punya kerjaan, mancing 3 hari baru pulang. Ya kan? Tidak dapat ikan pulang. Itu dimarahin boleh. Pak lihat saya. Yang jadi masalah kalau istrimu nggak marah lagi. Itu bahaya. Dengar baik, ini serius. Kalau istrimu nggak marah, tapi dari berdoa, Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Oh, selesai saudara. Betul. Ih, kok wajahnya gitu sama saya? Biasa aja kali. Apalagi kalau doanya bilang, Tuhan, tegur dia Tuhan. Kalau nggak bertobat, cekik dia Tuhan. Karena saya mau yang baru, yang lama, biarlah berlalu. Oh jangan. Itu jangan. Klik, ayo. Haleluya. Judulnya adalah prayer. Tetapi saya tidak bicara tentang doa-doa yang biasa. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu jemaat Eong, karena saya lihat dewasa rohani, tapi doa-doa yang terhalang. Kita sudah berdoa tapi seolah-olah memukul langit baja. Kita berdoa tapi seolah-olah apa? Meninju angin. Saudara jangan bangga dengan pencapaian, kekayaan, harta benda. Itu bukan jawaban doa. Kalau engkau ada ucapan syukur, engkau mengatakan Tuhan baik sekalipun keadaan tidak baik, itu berdoa. Haleluya. Bilang kanan kirimu, harta tidak membahagiakan. Bilang kanan kirimu, pencapaian bukan ukuran perkenanan Tuhan. Betul? Tapi ucapan syukur itu menarik hadirat Tuhan. Oh, yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Klik. The power of prayer. Karena itu hendaklah kamu saling apa? Nah, yang bawa pasangan lihat. Kamu simpen dendam gak sama aku? Bilang. Haleluya. Simpen dendam gak sama aku? Ya sih, kemarin masak sayur asem, kebanyakan garam, kamu hakimi aku. Waduh. Aduh. Sudah coba tobat jo. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku apa? Dosamu dan saling apa? Pak, Bapak nggak bisa tuntut istri untuk mendoakan kita tanpa Bapak peduli mendoakan istri. No. Saudara jangan anggap pokoknya istriku udah the real intercessor. Sebentar dulu. Alkitab berkata apa? Saling mendoakan. Kan banyak kan orang, ayo tolong ya doakan saya. Anda hanya menerima tapi tidak pernah memberi, nggak bisa begitu. Kalau investasi, uang tidak bisa engkau berikan, paling tidak engkau berdoa buat orang lain. Amin. Yang jadi masalah saudaraku, banyak orang kesel begini, tolong doakan saya. Oh iya saya doakan, padahal Anda nggak doakan. Hati-hati. Jangan sampai membohongi Tuhan. Betul? Kita sering kok, tolong dukung doa. Oh iya saya dukung doa, padahal Anda nggak doakan. Betul? Amin. Wait, amin. Ya, puji Tuhan. Amin. Makanya nanti minggu pertama kita akan menara doa. Usahakan saudara bisa ikut doa bersama. Tuh, tidak ada yang amin lagi, mantu-mantu. Yola eling tuh. Supaya kamu apa? Sembuh. Jadi kalau Anda masih menyimpan dendam, Anda masih menyimpan sakit hati, Anda masih menyimpan kekecewaan, tapi mau sembuh, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Ada loh orang yang kelihatannya fisiknya sehat, tapi batinnya sakit. Banyak sekali itu. Ada loh orang yang pura-pura bahagia, jadi ketawa-ketawa. Ya, ketemu orang ketawa. Nggak dilihat orang di jalan. Gila, kurang 1 on. Bocor tipis tapi di mana-mana. Iya, saudaraku pengen mendapatkan pemulihan, tapi luka batinmu, nyata ada cerita itu. Betul? Makanya saya bilang waktu kemarin di retreat, orang yang pahit hatinya, perkataannya pasti pahit. Orang yang terluka hatinya pasti cenderung melukai orang lain. Orang yang tertolak cenderung menolak orang.
jangan pura-pura nggak dengar. Amin gitu loh. Ya, betul. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat. Coba lihat, doa orang yang siapa yang benar? Baik belum tentu, benar pasti punya nilai-nilai kebaikan. Amin. Betul? Saudara, kalau anak muda kayak model Chris, model Yori ini, kalau lagi nembak lawan jenisnya baik dia. Betul. Tapi kalau sudah jadian belum tentu dia baik. Tapi kalau kebenaran dibangun atas satu pondasi yang kuat, baik tidak baik keadaannya, kebenaran tetap memerdekakan. Yang setuju tepuk tangan bagi. Sudah tulis untuk update status? Oke, klik. Nah, ini doa yang tidak dijawab. Jadi saudara jangan mengikat saja dengan Matius pasal 16 ayat 19. Banyak orang, saya klaim jadi Tuhan. Klaim. Kalau saudara mau klaim asuransi, pastikan preminya dibayar. Ngerti nggak? Bilang kanan kiri, jangan pura-pura nggak dengar. Amin. Kalau preminya nggak dibayar, saudara jangan klaim asuransi. Betul? Kepingin masuk surga, tapi tidak pernah berdoa. Mana ada? Kepingin diberkati, tapi anggot-anggotan. Apa anggot-anggot itu? Undur-undur tuh, maju mundur. Betul? Alkitab, coba lihat, ini contoh yang luar biasa. Namanya Abraham. Iki apa omaiku mutus-mutus ini? Tes. Kejadian pasal 17. Dan Abraham berkata kepada siapa? Yahweh, kepada Elohim Edonai berkata, sekiranya siapa? Siapa? Ismail. Kenapa Ismail, saudaraku? Karena ketika ayat ini ditulis, saudaraku, Ismail sudah berusia 13 tahun. Abraham punya keyakinan bahwa benih ilahi yang ada dalam Abraham melalui Ismail adalah keturunan yang diberkati. Tetapi Tuhan berkata apa? Tetapi Tuhan berfirman, tidak. Abraham bapak orang beriman. Betul? Abraham bapak orang segala bangsa. Betul? Tetapi lihat di ayat ini, doa Abraham pun ditolak Tuhan. Jelas? Amin. Abraham berpikir, saudaraku, perpindahan dia dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan adalah satu starting point yang luar biasa. Dan dia mendapatkan janji Allah. Ingat loh, Abraham dan bapaknya ini bukan orang percaya. Dia menyembah Allah lain. Ketika Tuhan berfirman pertama kali sama Abraham, Alkitab dalam Kejadian pasal 15 berkata apa? Allah yang asing. Allah lain yang dikatakan demikian. Abraham mendapatkan firman dan ketika usia Abraham sudah di atas 70, Abraham mulai putus asa, mulai masa iya sih melalui aku. Ingat tuh, Ibrani bilang apa? Apakah dia yang sudah mati pucuk? Tahu mati pucuk? Ini semua dewasa, laki-laki yang sudah tidak berfungsi. Zaman Abraham belum ada hemafiton. Zaman Abraham belum ada estradiol. Betul? Jadi Alkitab berkata apa? Mati pucuk. Tetapi ya Abraham disuruh begini sama Sarai, Pigi Jongana itu ada pembantu. Masih muda, masih hot. Oh, dibikin betul anaknya Ismail. Keluarlah anaknya. Abraham berpikir bahwa keturunan yang pada akhirnya nanti diberkati luar biasa adalah Ismail. Makanya dia berkata, dan Abraham berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Abraham berprinsip bahwa anak tunggalnya adalah ini. Tetapi Tuhan berkata apa? Tidak. Kenapa, saudaraku? Kenapa kok ditolak oleh Tuhan? Jawabannya satu. Karena Ismail dilahirkan bukan karena sumpah Tuhan di hadapan Abraham. Jelas? Amin. Yang namanya anak perjanjian, yang namanya berkat Tuhan pasti ditepati. Kapan? Itu urusan Tuhan. Amin. Anak muda dengar yang belum nikah, Kejadian 1:26 berkata apa?
diberkati dulu, baru beranak cucu. Kalau engkau beranak dulu, nggak diberkati dulu, ini kejadian. Paham? Jelas. Amin. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjian-perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Amin, saudaraku. Doa Abraham tidak bisa ditolak. Padahal nafas Abraham adalah nafas doa. Orang yang tidak argue dengan Tuhan ketika dia disuruh pindah dari Urus Kasdim ke Lu Sarai bilang begini, Tuhan bilang begini, Abraham, bawa anak istriku dan saudara pergi ke tanah, nggak tahu kemana. Mungkin Abraham di Urus Kasdim sudah punya Indomaret 10. Haleluya. Alfa mungkin 13. Betul? GrabFood banyak. Istrinya tanya begini, pergi kemana kita? Apa jawaban Abraham? Nggak tahu. Coba Bu, kalau tiba-tiba suamimu ngajak pindah, padahal di Cimande sudah enak, ayo kita pindah. Pergi mana? Nggak tahu. Pasti saudara bilang, tanya Tuhan, kamu kesambet di mana? Dengar baik pelajaran saudaraku, kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan pasti bertanggung jawab. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya, ini saya kasih Facebook supaya saudara follow. Punya Facebook? Punya? Nanti habis ibadah di follow ya. Haleluya. Ikut senyum-senyum. Klik. Yang kedua saudaraku, siapa ini? Kira-kira kalau lihat ayat ini siapa? Ya, Musa. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di zamannya. Menurut Bapak Ibu, kenapa Musa tidak masuk tanah Kanaan? Ayo, yang bisa jawab. Tetap bisa atau tidak makan bayar sendiri di luar sana. Kenapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Hah? Kenapa Bu Farida? Kamu tidak tepat. Ada yang lain, sekolah teologi. Kenapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Bersungut-sungut, salah. Karena dia masuk Israel toh. Kenapa Musa sampai Tuhan marah luar biasa? Kita belajar. Saya kepingin jemaat dewasa. Saya bacakan, saya urutannya. Ini doa Musa. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Ini doa Musa. Masuk akal enggak? Masuk akal saudaraku. Setelah Musa tak putar-putar 40 tahun di padang gurun. Betul tidak? Kerinduannya ke destiny yang dimana Tuhan janjikan. Tapi coba lihat ayat 26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku. Saudara bayangkan, saudara berdoa yang dijawab apa? Justru amarah Tuhan. Ini serius saudara. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan apa? Permohonanku. Ini artinya doa Musa ditolak. Tuhan berfirman kepadaku, cukup. Jangan lagi bicarakan perkara dengan Pak Bu, lihat saya sebentar, ini pelajaran penting. Jangan sampai Anda berdoa bertalu-talu tapi itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Betul, hati-hati. Ini serius. Arti perkataan cari dapat ketok buka itu bukan berarti doa yang sama. Saudara bedakan dengan janda yang tidak tahan dengan hakim yang tidak tahan Tuhan. Itu beda cerita. Beda cerita. Tapi kalau Anda berdoa, ada kan Yakobus bilang begini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Nah, kan gak enak kalau begini. Betul? Misalkan ini ada gadis muda di sini belum menikah, Tuhan, pokoknya aku harus menikah sama Ujo. Kalau nggak sama Ujo, dunia terasa gelap. Makan terasa sekam, minum terasa air hati, lebay. Betul? Siapa tahu dikasih marga warai. Sorry. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ayo. Saudara jangan ngeyel, ngotot, menyodorkan kepada Tuhan kalau itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kenapa banyak doa nggak dijawab Tuhan?
Karena kita memaksa mau kita kepada Tuhan, bukan maunya Tuhan atas kita. Paham tidak? Ini loh dosanya Musa. Biar semuanya tahu. Bilangan 20:10, tolong tulis semuanya kalau tidak percaya. Ini tulisannya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jamaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah siapa? Ia ini siapa? Siapa ia ini? Musa kepada bangsa Israel. Coba selanjutnya simak baik-baik. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air itu bagimu dan dari bukit? Ini doa Musa. Ini masalah Musa tidak masuk dalam perjanjian. Coba saya kasih urut besar tuh. Apakah kami harus mengeluarkan? Siapa yang mengeluarkan air harusnya? Allah. Yang dibilang kami siapa? Musa dan Harun. Musa mencari mencuri kemuliaan Tuhan. Musa mencoba untuk mendramatisir soal dia berkuasa. Be careful sama Tuhan. Hati-hati, serius ini tegak. Ini saya dapatkan baru-baru ini ketika saya ada khotbah di Gunung Nebo. Ketika Musa bisa Musa melihat tanah perjanjian, tapi Musa tidak masuk. Ayat ini kuat sekali diingatkan saya. Jadi bukan karena hanya mukul, hanya bukan karena tetapi apakah kami harus mengeluarkan air itu? Padahal Musa disuruh oleh Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Perkara manifestasinya dia mengeluarkan untuk memukul, itu praktek beda. Apakah kami harus mengeluarkan? Artinya apa? Berarti yang melakukan mujizat bukan Tuhan, tetapi Musa dan dengan kata lain, Musa dan Harun mencuri kemuliaan Tuhan. Bu, Pak, lihat saya sebentar. Yang menyembuhkan saudara bukan hamba Tuhan. Yang menyembuhkan saudara adalah Tuhan. Amin. Yang memulihkan keluargamu bukan hamba Tuhan, tapi Tuhan yang memulihkan keluarga. Amin. Amin. Makanya kalau ada hamba Tuhan bilang hadiri KKR, hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan, nggak ada itu. Yang punya kesembuhan hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang paham tepuk tangan bagi Allah. Amin. Jelas saudaraku? Ya, karena Musa doa juga tidak dijawab. Siapa Musa? Orang hebat toh. Ada lagi Elia. Betul? Dia kalahkan 450 Nabi Baal, dia banteng 400 Nabi Asyera. Semua Nabi-Nabi Baal dibantai habis. Tapi demi mendengar seorang perempuan yang namanya Isbel, dengan satu ancaman, kalau jam yang sama tidak, aku bunuh engkau. Lihat, Elia yang begitu luar biasa, hanya karena ancaman, dia lari kepada guru dan dia bilang apa? Tuhan, kiranya aku mati saja. Aku tidak lebih baik daripada pendahuluku. Dijawab doanya. Doa Musa nggak ada itu, doa Elia nggak dijawab. Bahkan ada satu lagi doa Yesus pun ada yang tidak dijawab. Wah, ini kan nggak enak istrinya. Ya, biarlah cawan ini kalau boleh berlalu dari padaku, tapi bukan kehendakku yang jadi kehendak. Dan cawan itu tidak berlalu. Cawan itu tetap harus diminum oleh Yesus. Amin. Bilang kanan kirimu, kamu tidak kebal dengan masalah. Bilang kanan kirimu, kamu tidak kebal terhadap pergumulan. Amin. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, apapun jawaban doa Tuhan, itu mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Klik berikutnya. Satu lagi saudara. Siapa? Daud. Daud ini adalah orang besar. Betul? Karena raja yang hebat. Ini doa sederhana yang dinaikkan oleh orang hebat. Nangkep gak maksud saya? Doa sederhana, tapi yang berdoa orang hebat. Siapa? Daud. Daud ini orang hebat. Dia pujiannya saja bisa melepaskan Saul yang kerasukan setan. Dia nyanyi saja semua setan lari daripada Saul. Bayangkan. Makanya hati-hati kalau nyanyi saudara. Jangan lagu-lagu yang tidak benar kau nyanyikan. Betul.
pulang gereja naik lift jatuh bangun, jatuh bangun betul. Betul nggak? Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, anak siapa ini? Siapa emaknya ini? Siapa emaknya? Batseba. Siapa Batseba? Istri sah daripada Uria. Betul nggak? Istri sah daripada Uria. Daud semua orang berperang, saudaraku, tapi Daud pakai sarung, cap gajah lagi. Gajah duduk, mau gajah duduk, gajah tidur, gajah bangun, itu urusan gajah bu, biarin saja. Saya cuma bilang dia pakai sarung, betul. Mau gajah pakai daster itu urusan gajah. Tapi yang jelas mokongnya itu loh, semua berperang dia apa? Santai. Gitu? Siul-siul lagi. Matanya liar. Dan waktu itu belum ada kacamata Ray-Ban, jadi nggak kelihatan. Betul? Ada itu nona cantik, mandi. Kalau orang mandi kan nggak mungkin pakai brokat, nggak mungkin pakai selimut. Betul? Langsung Daud dalam doa dodo. Siapa itu dah? Ingat, kalau engkau diajak berperang, diajak doa, diajak ibadah, jangan lain-lain kau lakukan. Engkau bisa jatuh dalam dosa. Amin. Amin. Lainnya berdoa, kita berpesta. Lainnya berdoa, kita ngomongin orang. Pikir, betul. Daud suka sama Batseba dan dibawa. Waktu zaman Daud hidup, saudara, nggak ada perempuan manapun berani melawan raja. Dan betul diperkosa sama Daud, hamil. Ketika hamil dia berdoa, saudaraku, supaya meminta Tuhan supaya anaknya hidup. Masalahnya bukan itu, saudaraku, karena doa Daud itu adalah supaya anak hasil selingkuh ini untuk menggantikan dia menjadi raja. Itu jadi masalah. Akhirnya Uria dipromosikan pangkatnya, ditaruh di medan perang yang paling keras peperangannya. Tujuannya untuk promosi, padahal apa? Pembunuhan berencana. Itu kalau Yosua datang hari ini 20 tahun katanya. Tuntutnya 20 tahun. Pembunuhan berencana. Disuruh maju, saudara, seolah berperang. Kenapa disuruh itu? Saudara pernah berpikir nggak? Kenapa Uria disuruh maju ke depan? Kenapa? Sebenarnya bukan itu konsepnya. Konsepnya apa? Karena Daud pernah dijorokin seperti itu oleh Saul. Tapi Daud menang. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa. Tapi ukuran yang diberikan Daud berbeda dengan yang diberikan oleh Uria. Kalau Uria disuruh perang, itu pembunuhan berencana. Jadi saudara, saudara punya niat jahat, Tuhan tahu. Dengan saudara punya niat baik, Tuhan nggak tahu. Kalau semua Tuhan tahu, alasan apa kita punya niat jahat? Dia minta, saudaraku, tapi Tuhan nggak ada. Jawab, mati ya kita. Tapi lahir juga akhirnya satu anak laki-laki, dan itu pewaris yang luar biasa. Namanya adalah Salomo. Amin. 3 hal yang saya sampaikan buat saudara, kenapa? Biar kita sadar, jangan sampai doa kita nggak dijawab, yang disalahkan Tuhan. Jangan sampai doa kita terhalang, yang disalahkan Tuhan. Katanya engkau baik, Tuhan. Mana? Ingat, jangan mengukur Tuhan hanya dengan air matamu. Ukurlah Tuhan dengan kasih karunia yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak berikan jawaban, itu sudah jawaban. Karena Tuhan memberikan yang terbaik buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Saya udah balik berdiri. Glory Jesus. Glory Jesus. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain tidak sembahkan sekalipun.
kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, katakan, siapakah aku ini Tuhan. Keralabasyanamu jadi biji mataku. Dengan apa aku balas Tuhan selain pujian. Mari angkat tanganmu yang di rumah. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mataku. Dengan apa aku balas Tuhan selain pujian sembah. Engkau tahu keberadaan kami, baik yang ibadah online maupun yang onsite. Engkau tahu kekurangan kami, Engkau tahu kekuatan kami yang tidak seberapa. Engkau tahu Tuhan apa yang kami lakukan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami gumulkan. Sebab Engkau berfirman dalam kitab Wahyu bahwa Aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Pagi ini kami datang kepadamu, kami mengerti hari ini apa yang menyebabkan doa-doa kami terhalang. Apa yang menyebabkan Engkau tidak berkenan di hadapan-Mu. Izinkan kami mengoreksi diri masing-masing. Izinkan kami berrekonsiliasi satu sama yang lain, supaya doa-doa kami mengikat di sorga. Lihat setiap kami tanpa terkecuali. Mungkin ada di antara kami yang lemah. Tuhan, bukankah Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk bisa menyembuhkan kami? Mungkin ada di antara kami sedang dalam padang gurun bisnis, usaha, pekerjaan, dan keuangan kami. Tuhan, bukankah Engkau Allah yang Yehova Jireh, Allah yang kaya, yang hebat, Allah yang luar biasa. Mungkin kami keluarga mengalami satu benturan demi benturan. Bukankah Engkau yang Yehova Shalom, yang mendamaikan kami. Ajar kami tidak menyimpan kecewa satu sama yang lain, dendam satu sama yang lain. Biar doa-doa kami mendapatkan akselerasi jawaban. Lawat kami, lawat kami. Ampuni kami kalau tidak menyenangkan hati-Mu beberapa waktu terakhir ini. Tapi kami rindu mau dipulihkan. Terima kasih. Bila firman-Mu hidup atas hidup kami, dan kami hidup dalam firman-Mu. Setiap langkah yang kami ambil selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Lawat Tuhan, lawat anak-anak-Mu, baik yang di gereja maupun yang online, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Dalam nama Yesus, lawat kami, lawat kami. Kami rindu hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu jelas, arahan-Mu jelas. Sebagai ungkapan syukur sebentar kami akan memberikan persembahan kepada-Mu. Kuduskan tangan kami, buat kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami punya itu berasal daripada Tuhan. Mulainya kami mau memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa ataupun dipaksa, tetapi kami menyadari berkat itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Izinkan kami mengambil keputusan yang benar, dan kami akan mempersembahkan di hadapan. Mari buka kedatangan di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mataku.
teristimewa angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Bapa, izinkan aku memberkati umat yang Engkau kasihi. Tapi lebih dari segalanya, biarlah Bapa sendiri yang memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Pulanglah, peganglah teguh apa yang telah Engkau dengar pagi hari ini. Dan ketika Engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka Tuhan selalu memelihara hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya, kita semua, mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Silakan bersaat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara.